Gimana, Kev? Udah? Oke. Jadi, selamat pagi teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah menghadiri Jimit hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan tutoring kalkulus part 2, di mana kita hari ini akan membahas beberapa latihan soal yang sudah disiapkan oleh pemateri. Dan yang pertama akan dimulai oleh Ethan membawa materi diferensial atau turunan. Dipersilakan Ethan. Oke, aku udah siapin soal-soal ya. Aku bagi layar dulu. Udah kelihatan belum? Siap. Aman-aman. Mana? Nah, yang pertama ada tentang turunan eksplisit sama implisit ya. Kalau eksplisit itu ya yang bentuknya gini, yang Y sama dengan ini ya. Kalau implisit berarti Y sama X-nya itu ada dalam satu ruas, misal gini. Nah, itu implisit ya. Kalau Y sama dengan berarti itu eksplisit. Nah, mungkin sebelumnya mau ingat-ingat dulu ya. Kemarin kan turunan itu gini ya. Kalau ada AX pangkat N, kalau diturunkan itu jadi A-nya ditulis ulang, terus N-nya ini pangkatnya ditaruh sini turun ke bawah, X-nya tulis lagi, lalu pangkat X-nya ini kan N dikurang 1. Nah, jadi misal contoh X kuadrat gitu ya. 2X kuadrat ya. Kalau diturunkan berarti 2-nya tulis ulang, lalu pangkat 2-nya ini turun ya. Jadi 2 kali 2 X pangkat 2 dikurang 1. Ya, jadinya berarti 4X pangkat 1 gitu ya. Jadi 4X. Ya, itu ingat-ingat aja ya. Biar kalian ingat gitu ya. Terus sekarang kita coba beberapa contoh soal ya. Ini soalnya ada banyak, tapi nggak kita kerjakan semua. Kita kerjakan beberapa aja. Nanti sisanya kalian bisa coba sendiri untuk latihan mandiri ya. Nah, ini ada 4X pangkat 3. Ya, bisa dilihat di sini berarti 3-nya turun. Berarti kan 4 kali 3 itu 12 ya. 12X. Lalu pangkat 3 ini dikurangi 1. Berarti 12X kuadrat ya. Habis itu ada min 5X pangkat 2. Berarti 5 kali 2 itu 10 ya. Habis itu X-nya tulis lagi. Pangkatnya kan 2. 2 dikurangi 1 berarti ya udah pangkat 1 gini ya. Nah, setelah itu ada ini ya 2X. Nah, 2X ini kan sebenarnya sama aja X pangkat 1 gini ya. Nah, berarti kan 2 kali 1. Berarti 2. Habis itu X pangkat 1. X pangkat 1 dikurangi 1. Berarti kan X pangkat 0 ya. Nah, berapapun di pangkat 0 kan 1. Nah, berarti 2 kali 1 ya udah 2. Nah, terus yang terakhir ini hanya konstanta saja, hanya angka. Nanti dia langsung habis ya. Jadi ini jawabannya untuk yang nomor 1. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini ada 1 per X kuadrat. Nah, kalau kalian tahu ya, sifat eksponen itu gini. Ada 1 per A pangkat N, itu bisa kita ubah jadi A pangkat min N. Ya. Jadi bisa diubah ke atas dengan syarat pangkatnya harus dikali min 1 ya, dinegatifkan pangkatnya. Nah, berarti ini kita bisa ubah jadi X pangkat min 2 ya. Nah, kalau ada akar X, ini sebenarnya sama aja dengan X pangkat setengah ya. Karena di sini sebenarnya kan ini pangkat 1 cuma nggak ditulis. Nah, ini kan sebenarnya akar 2 tapi nggak ditulis ya kan. Jadi ini tuh sebenarnya sama aja X pangkat setengah. Misal kalau ada gini nih, akar 10 X pangkat 3. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja X pangkat 3 per 10. Jadi gitu ya, akar itu sebenarnya per gitu kalau dijadikan pangkat ya. Itu cuma ngasih tahu aja ya. Nah, ini berarti kan plus X pangkat setengah. Nah, kalau kita turunkan 2 ini ya, itu kan berarti nanti jadi min 2 X. Nah, min 2 dikurangi 1 berarti min 3. Habis itu ditambah setengah X. Lah, setengah dikurangi 1 berarti kan minus setengah ya. Jadi minus setengah. Ya. Kalian bisa tulis dalam bentuk gini aja nggak apa-apa. Atau kalau kalian misal mau ubah jadi
ini kalian ubah jadi min 2, terus ini jadi X pangkat 3. Nah, ini kan kalau turun berarti pangkatnya dikali min 1 lagi lah. Pangkatnya kan min 3, dikali min 1 jadi 3 kan. Nah, terus yang ini kalau mau kalian ubah juga bisa. Ini setengah. Nah, ini kan kalau kalian turunkan, dia bisa jadi X. Nah, kan ini jadi pangkat gini ya. Nah, pangkat setengahnya jadi positif. Nah, bisa juga atau kalian mau tulis akar X juga boleh ya. Nah, itu cuma merubah bentuknya aja ya. Oke, aku hapus dulu semua lah. Biar cukup untuk nomor selanjutnya. Terus sekarang ada ini ya. Kita pakai chain rule nomor 3 ini ya. Nah, di nomor 3 ini kita harus anggaplah 3x min 2 itu sama dengan U ya. Berarti kan ini kita ubah jadi U pangkat 5, ya kan? U pangkat 5 ya. Nah, U pangkat 5 kalau diturunkan kan jadi 5U, terus pangkatnya dikurangi 1, berarti pangkat 4. Oke ya, kita simpen dulu ini ya. Nah, habis itu 3x min 2-nya kita turunkan. Jadi yang di dalam ini juga kita turunkan. Nah, 3x min 2 diturunkan berarti jadi ini jadi 3 kan? 3 terus ini habis. Berarti jadi 3. Jawabannya berarti turunan dari ini nomor 3 ini itu jawabannya ini ya. 5U pangkat 4 dikali 3 ini tadi turunan dalamnya ya. Nah, U ini U tadi kan 3x min 2 ya. Kita ubah lagi berarti jadi 5 terus ini 3x min 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, ini bisa kita kali ya. 5 sama 3 bisa kita kali jadi 15 3x min 2 pangkat 4 gini. Oke, aku lanjut. Nah, yang nomor 4 ini itu trigonometri ya. Dan dia juga pakai chain rule ya. Jadi yang di dalamnya harus diturunkan juga. Nah, kalau trigonometri kalian harus tahu ya. Kalau sin, turunan dari sin itu apa? Turunan dari sin itu cos. Oke. Jadi kalau ada sin X ya, turunannya itu berarti cos X ya. Kemarin udah kita pelajari. Nah, jadi sin 4X kalau diturunkan kan berarti jadi cos 4X. Ya kan? Nah, tapi kita lihat ini. Dalamnya ini ada 4X. 4X harus kita turunkan juga. Nah, 4X diturunkan jadi apa? Jadi 4 kan? Karena ini kan pangkat 1 kan. Ya, 4 kali 1 4, terus pangkat 1 dikurangi 1 gini. 0, berarti X pangkat 0 kan 1. Ya kan? Jadi 4. Jadi dia gini ya. Cos 4X ini dikali 4. Jadi mungkin biar bentuknya bagus, biasanya ditulis gini. 4 cos 4X. Ini. Ya. Konstantanya di depan lah, biar bentuknya bagus. Terus habis itu, sekarang nomor 5 ya. Ini eksponensial ya. Tuh, hapus dulu ya. Nah, nomor 5 ini juga ya. Kalau ada E pangkat X, itu kan turunannya itu ya E pangkat X. Tetap. Oke ya. Nah, sekarang ini ada E pangkat 5X. Berarti turunannya itu E pangkat 5X. Nah, tapi kita lihat di atas ini kan ada 5X. Nah, ini kita harus turunkan juga nih pangkatnya. Nah, 5X diturunkan kan jadinya 5. Ya kan? Berarti ini dikali 5. Dikali 5. Biar bentuknya bagus, ditulisnya 5E pangkat 5X. Ini ya. Nah, habis itu sekarang nomor 6. ln. ln itu logaritma natural ya. Ya, turunan dari misal ini ya, misal ada ln X. Nah, turunannya itu 1 per X. Nah, gimana kalau gini? Berarti kita turunkan juga. Ini berarti kan jadinya 1 per 2X plus 1. Ya kan? Nah, habis itu kita
jangan lupa turunkan dalamnya juga. Ya. Jadi dalamnya ini kita juga turunkan. Nah, turunan dari 2x plus 1 itu berapa? Ini kan berarti jadi 2. Ini habis ya, ini habis. Berarti 2. Berarti ini dikali 2 di sini ya, dikali 2. Jadi jawabannya ini biar bagus gini ya, 2 per 2x plus 1. Nah, gitu ya. Oke, aku hapus dulu ya biar bisa cukup untuk nomor-nomor lain. Ah, apa ya? Nah, ini kan tadi kan fungsi yang eksplisit ya. Jadi Y sama dengan apa gitu ya. Ya ini sisanya sama aja. Cuma kalian harus pinter-pinter aja nyari bentuknya gitu ya. Dan jangan lupa nurunkan dalamnya juga kalau itu chain rule. Nah, sekarang kita yang contoh implisit nih. Nah, contoh ya. Ini kan diturunkan terhadap X ya. Nah, ini ya. DY per DX. Berarti maksudnya Y diturunkan terhadap X. Nah, contoh yang nomor 26 ini ya. Nah, X kuadrat turunkan kayak tadi ya. Diturunkan kayak tadi. Iya, aku mau nulis dulu. Biasanya kalau gini ya. Biasanya kalau Y sama dengan 2X kuadrat. Ya kan biasanya kalau diturunkan, ini kan Y-nya itu jadi gini kan. Jadi Y absen. Bukan bukan habis jadi satu doang. Enggak kan. Tapi kalau ada X, diturunkan kan dia jadi satu kan. Nah kalau Y, diturunkan kan dia jadi Y absen. Karena apa? Karena ini turunan DY per DX. Jadi Y diturunkan terhadap X. Nah ini DY DX. Kalau misal DX DY, berarti kalau ada X diturunkan itu pasti X absen gitu. Nah kalau ada Y berarti ini jadi satu. Nah makanya ini biasanya kan Y-nya ditulis Y absen sama dengan, terus ini jadi 4X pangkat 1 gitu kan ya. Nah gimana dengan ini? Berarti kan ini jadi 2X pangkat 1. Oke ya, selesai sampai sini. Terus yang Y kuadrat berarti dia jadi ini 2Y pangkat 1 ya kan, sama ada lagi Y absen ya. Kan kita sama kayak tadi nih. Ini Y diturunkan jadi Y absen. Nah, kalau kalau X doang kan dia diturunkan jadi satu nih. Ya kan? Nah, sebenarnya Y ini diturunkan itu jadi satu Y absen. Nah, tapi kan satu nggak ditulis. Ya. Nah, terus ini sama dengan 25 diturunkan berarti 0 ya habis ya. 0. Nah, ya udah kita tinggal pindah semua ini kecuali yang ini. Kita harus pindahkan ke kanan semua. Gimana caranya? Ya udah berarti ini 2Y Y absen sama dengan minus 2X. Oke ya. Di sini Y absen sama dengan min 2X per 2Y. Berarti ini bisa kita sederhanakan jadi minus X per Y. Gitu kan? Oke, aku hapus dulu ya biar bisa nomor lain. Nah, ini sekarang gimana kalau ini nomor 27 kan sama aja ya, cuma dia pangkat 3. Nah, ini gimana kalau nomor 30 deh? Nomor 30 ya. Kemarin ingat ya kalau ada U dikali V ya. Kalau ini diturunkan kan berarti turunannya itu turunan U dikali V ditambah U turunan V. Ya kan? Ingat ya kemarin ya. Berarti kalau ini diturunkan, yang ini dulu ya. Berarti kan ini jadi 2X terus Y-nya tetap ya dikali Y terus habis itu ditambah X kuadrat. Nah, sekarang Y-nya yang diturunkan. Oke, Y diturunkan berarti jadi Y aksen ini ya. Nah, baru ditambah yang ini. Nah, yang ini berapa? Yang ini berarti sama kayak tadi. Kita turunkan yang X-nya dulu. X diturunkan berarti 1 ya. 1. Terus turun Y
Y pangkat 2-nya kita tulis tetap dulu ya. Tetap. Nah, habis itu ditambah. Nah, sekarang yang tetap yang X-nya. X-nya tetap. Terus yang Y kuadratnya kita turunkan. Berarti jadi 2Y kali Y aksen gini. Sama dengan 6 diturunkan berarti 0 ya. Nah, sekarang kita gimana caranya kita sendirikan ininya ya. Nah, ini ya. Berarti caranya kan yang ini sama yang ini kita pindahkan dulu ke ruas kanan ya. Ke sebelah sini. Ke ruas kanan. Berarti kan yang di ruas kiri sisa ini. Yang di ruas kiri sisa ini. Ya aku tulis nih. Sama ini. Ya kan. Tambah X 2Y Y aksen. Nah, sama dengan yang di ruas kanan ini berarti jadi negatif ya. Jadi gini. Terus ini juga jadi negatif yang ini ya. Ya dia min Y. Ini kan 1 dikali Y kuadrat berarti ya udah Y kuadrat ya. Nah, habis itu kita tarik Y aksennya ini. Kita keluarkan Y aksennya ya. Nah, kita tarik keluar, kita tulis di sini. Berarti yang ini kan kalau ini ditarik sisa cuma ini doang. Jadi kita kasih gini. Nah, terus yang ini kalau Y aksennya ditarik sisa yang ini doang kan? Nah, X. Nah, ini. Nah, kita tulis lagi yang sebelah kanan ya. Oh ya, yang sebelah kanan ini biar bagus mungkin bisa ditulis gini ya. Biar bagus bisa ditulis gini. Kita tarik minusnya ya. Minusnya kita tarik. Jadi ini minus dalam kurung jadi positif kan ini jadi positif 2x y. Terus yang ini juga jadi positif berarti. Karena minusnya kita tarik jadi plus y kuadrat. Ya. Nah, habis itu biar y-nya sendirian ya udah yang ini dipindah ke sini kan. Jadi y aksen sama dengan minus 2xy plus y kuadrat per. Nah, yang ini tadi dipindah berarti kan x kuadrat plus x 2y. Nah, itu gitu ya. Oke, sekarang misal nomor mana? Nomor mana? Nomor 45 misal ya. Sekarang misal nomor 45 gimana? Nomor 45 ini ya. Nah, ya ini sama kayak tadi. Berarti ini ya, yang x, e, y. Nah, yang ini ya. Kita turunkan dulu. Berarti ini tadi kan turunan x-nya dulu. X diturunkan berarti kan 1. Terus y-nya kita tulis tetap dulu. Kita tulis y. Eh, pangkat y gini ya. Habis itu ditambah. Nah, sekarang kita balik. X-nya yang kita tulis tetap. Terus kita turunkan yang pangkat y ini. Lah, pangkat y diturunkan kan berarti kalau turunan tadi kan turunan x itu berarti ya x. Nah, sekarang turunan y berarti y. Nah, jangan lupa dalamnya ini ya. Ini kan dalamnya kan y. Pangkatnya, sorry. Pangkatnya ini kan y. Diturunkan. Y kalau diturunkan kan berarti jadi y aksen gini ya. Nah, sekarang kita turunkan yang ini. Yang ini ya. Y terus pangkat x. Ya, kita tulis di sebelah sini lah. Y pangkat x. Nah, berarti kita kayak tadi ya. Kita tulis turunan ini dulu. Nah, turunan y berarti y aksen. Terus kita tulis ininya tetap. X ditambah. Nah, sekarang kita tulis y-nya yang tetap. Y-nya tetap. Terus kita turunkan x-nya, pangkat x-nya. Pangkat x diturunkan ya tetap ya. Pangkat x. Nah, habis ini kan ditambah ya. Tambah. Terus sama dengan 0 ya. Nah, ya udah. Kita sendirikan yang ada y absennya. Berarti ini dan ini itu tetap di sebelah kiri ya. Tetap di sebelah kirinya sama dengan. Sedangkan yang ini ya sama ini kita pindah ke ruas kanan. Oke, berarti yang di sebelah kiri kan jadinya ini ya. Yang di sebelah kiri jadinya ini ya, yang ini tadi ya. Terus yang ini juga ada tetap di sebelah kiri. Berarti ini ditambah y aksen
pangkat EX. Nah, sama dengan ini dipindah ke sebelah kanan, seret. Jadi minus E ya pangkat Y gini ya. Terus yang ini juga dipindah ke sebelah kanan. Berarti dia jadi minus Y E pangkat X. Nah ya. Terus yang ini biar bagus ya, kita bisa tarik minusnya. Kita tarik minusnya. Berarti ini jadi positif ya, jadi positif EY. Ini karena kita tarik minusnya juga jadi positif. Jadi plus Y E X. Nah, yang sebelah sini kita tarik nih Y aksennya. Kita tarik ininya kita tarik ya. Kita tarik. Nah, berarti yang ini yang sebelah kirinya tambah ini kan sisa yang ini doang berarti. Kita tulis nih sisanya. Terus yang ini kan sisanya cuma EX ini aja. Berarti ditambah EX. Ya, ya udah berarti Y aksen ini ya diturunkan ini dipindah ke sebelah kiri kanan ya, yang ini. Biar Y aksennya sendirian maksudnya. Jadi ini sama dengan E. Nah, ini gini ya. Per X E Y ditambah EX. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada trigonometri atau len atau yang lain ya, pakai atau eksponensial ya. Kalian harus ingat sifatnya aja, bentuknya kalau sin diturunkan jadi apa gitu-gitu ya. Oke. Ya sebenarnya gitu aja. Terus kalian juga harus ingat nih, kemarin kalau ada perkalian fungsi fx dikali fungsi gx, terus diturunkan, fungsi ini diturunkan. Nah itu turunannya gimana? Kan kemarin berarti ini fx diturunkan dikali gx, nah terus ditambah sama fx-nya tetap dikali turunan gx, ya kan, dikali turunan gx. Nah, harus ingat juga kalau ditambah gimana ya. Ditambah kan ya udah sih. Kalau dikurang gimana? Kalau dibagi kemarin gimana ya? Kalau dibagi gini ya kemarin ya. Kalau dibagi misalin ya f x per g x. Nah ini tuh ini tak turunkan gini ya. Nah ini jadinya itu gini. F ini diturunkan dikali gx. Habis itu dikurangi sama f x dikali turunan gx-nya. Nah, jadi dibalik ya. Yang sebelah sini itu turunan fx dikali gx. Yang sebelah sini itu fx dikali turunannya gx. Habis itu dibagi gx. Nah, ini dikuadratkan ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Turunan parametrik. Ya, ini udah kelihatan kan. Nah, turunan parametrik ini ya nggak kalah gampang sama yang tadi ya. Tinggal masuk no aja. Jadi caranya ada dua. Mau kalian substitusi dulu atau gimana gitu ya. Ini kan dy per dx. Nah, karena dy per dx, ya udah berarti tinggal kalian tulis gini. Ini turunan y, terus ini turunan x-nya gini ya. Nah, turunan y-nya berarti kan 6t pangkat 1 ya ini. Ini diturunkan berarti 3 kali 2 ya. 6. Terus t pangkat 2 berarti kan jadi t pangkat 1 ya. Ya pangkat 1 nggak usah ditulis deh. Nah, per turunan x-nya kan 2t nih. 2t berarti jadi 2 kan. Nah, 6 dibagi 2, 3. Berarti 3T. Nah, ini kalau cara ini ya. Nah, sedangkan cara satunya, ini kan tadi cara parametriknya. Cara satunya itu gini. X sama dengan 2T, kalian ubah nih. Ini kan bisa kalian ubah jadi X per 2 sama dengan T. Ya kan? Berarti T sama dengan X per 2. Nah, tadi Y itu sama dengan 3. Sorry. Y sama dengan 3T kuadrat. Nah, berarti T di sini, ya, T di sini bisa kamu ubah dalam bentuk ini. X per 2. Berarti ini sama dengan 3 X per 2 di kuadrat. Ya kan?
Nah, terus kita turunkan ini. Kita turunkan ya. Berarti ini kan jadinya berapa ini? Ini kan sama aja gini ya. Berarti ini kita kuadratkan dulu. Berarti ini 3 X pangkat 2 per 4. Ya kan? 3 X pangkat 2 per 4. Nah, ini bisa kita tulis 3 per 4. Terus ini dikali X pangkat 2. Oke ya. Nah, terus kita turunkan. Kita turunkan ini. Berarti kan ini kalau diturunkan ini jadi 3 per 4 dikali 2. Pangkatnya turun dikali 2 di sini. Terus X 2 min 1. Itu ya. 2 min 1. Nah, ini kan berarti jadinya itu 3 per 2. Ya kan ini kan coret-coret. Ini berarti 2. 3 per 2. Terus X pangkat 1 ya. Berarti ini kan dari 3 per 2 X. Nah, yang tadi ini kan 3T ya. Aku bawa ke sini ya. Ini kan 3T. Nah, ini nilainya sama. Kok bisa sama? Karena nilai T ya. Nilai T itu X per 2. Jadi kalau kamu substitusikan sama aja 3 X per 2. Nah, ini kan sama aja kayak 3 per 2 X. Sama kayak ini kan. Nah, atau kalau kamu mau balik, misal ini tadi ya. Nah, ini 3 per 2 X kok bisa sama kayak 3T. Ya. Nilai nilai X, nilai X itu kan 2T ini. Ya, coba ke sini. Nilai X kan sama dengan 2T. Nah, kita substitusi nih. Berarti kan 3 per 2 sama dengan 2T. Ini bisa kita coret-coret, sisanya kan 3T. Nah, kan sama kayak ini kan. Oke. Tuh, terlalu banyak coret-coretan. Nah, terus sekarang misal yang ini aja ya. Sekarang contoh yang ini. Gimana kalau ini? Nah, sama kayak tadi ya. Kita turunkan. Kan gini ya. Berarti ini kan DY per DX. Nah, ini kalau dijabarkan itu DY per DT. Terus ini DX per DT. Ya, jadinya DY diturunkan terhadap DT dulu. Nah, jadi ini diturunkan dulu. Ini berapa? TE gini. Diturunkan ini berarti jadi berapa ya? T kan tetap T. Oke. Berapa ini? Sabar, sabar. Hmm. Oh, ini yang ini dulu deh. Ini yang E pangkat 2T ini ya. Ini kan diturunkan berarti jadi, oh enggak gitu sih, gini-gini. Ini pakai perkalian ya berarti. Ini kan sama aja kayak T dikali E pangkat 2T. Ya, tadi kalau perkalian berarti kan ini diturunkan dulu nih. Berarti ini T absen. Oh enggak, turunan dari T berarti kan 1 nih. 1 dikali E pangkat 2T. Habis itu ditambah T-nya tulis lagi, T. Nah, dikali turunan yang ini, yang satunya ya. Turunan yang ini berarti kan E pangkat 2T, terus jangan lupa dalamnya diturunkan ya. Dalamnya diturunkan berarti jadi 2. Nah, itu ya. Habis itu nah ini dibagi turunan yang ini, turunan X-nya ini ya. Nah, aku tulis di sini ya, E pangkat 2T. Nah, ini kalau diturunkan, berarti kan jadinya E pangkat 2T, terus jangan lupa ininya diturunkan juga dalamnya ini. Nah, ini berarti 2, gini kan. Berarti 2 E pangkat 2T. Ya. Terus ini kalau mau bentuknya lebih bagus ya, ini bisa ditarik keluar ya. E pangkat 2T-nya bisa ditarik keluar. Ini ditarik keluar, ini ditarik keluar, ini juga bisa ditarik keluar. Jadi ini jadinya E pangkat 2T. Terus ini 1 plus 2T per 2. Nah, ini bisa gini ya bentuknya. Nah, terus ini gimana kalau turunan kedua ya? Kalau turunan kedua, ya udah sih tinggal turunkan aja. Nah, ini contoh. Berarti kan ini turunan Y-nya dulu. Berarti kan gini tadi ya, DY per DX. Turunan Y-nya dulu. Berarti kalau ini diturunkan ya, berarti jadi 4T. Nah, 4T per turunan ini. Berarti 3 ya, 3. Nah, berarti ini kan sama aja 4 per 3.
T. Nah, karena ini turunan kedua, berarti diturunkan 2 kali. 2 kali, berarti ini diturunkan 2 kali, dibagi lagi sama ini, sama turunan X-nya ini. Ya, berarti 3T ini ya, berarti 3. Lah, kalau ada 4/3 T, terus ada per lagi, ini kan sama aja bagi 3. Nah, ini kan bisa dibalik 4/3 T dikali 1/3. Ya, ini kan sama aja jadinya 4/9 T. Nah, gimana kalau misal pakai yang ini? Ini kan X sama dengan 3T ya. Berarti kan kita bisa ubah X/3 sama dengan T. Berarti T sama dengan X/3. Nah, terus Y sama dengan 2T kuadrat min 5. Oke. Nah, kita masukkan nih. Berarti Y sama dengan 2X/3 kuadrat min 5. Oke. Berarti ini kan jadinya 2X/2/9. Ini kan 3/2 juga. Ini kan atas di pangkat 2, ini juga di pangkat 2 bawahnya. Berarti X kuadrat sama 3/2 itu 9 ya. Min 5. Nah, ini kita bisa tulis 2/9 X kuadrat min 5. Nah, ini kalian yang minta turunan kedua, berarti diturunkan 2 kali. Ini kan Y sama dengan 2. Nah, diturunkan 2 kali nih. Kalau ini diturunkan 2 kali, berarti kan jadinya gini. Turunan pertama itu gini. 2/9 dikali 2 X pangkat 1. Terus ini 0 ya. Ini habis ya 0. Berarti ini jadi 4/9 X. Oke. Nah, terus diturunkan lagi sekali lagi. Berarti turunan keduanya itu sama dengan ya 4/9 X. Tak turunkan. Itu berarti jadi berapa ya? Berapa ini? 4/9. Loh, habis malah. Saya. Ya, oke, gini saya. Nomor 22 ya. Bentar ya. Ini tadi salah yang di sini ini. Salah yang di sininya ya. Sabar. Nah, kita turunkan cara biasa tadi ya. Berarti kalau Y-nya diturunkan kan tadi jadi ini ya. Jadi 4T ya kan? Ini jadi 4T kan? Per ini jadi 3 ya. 4/3. Oke ya. 4/3. Nah, habis itu turunan keduanya ya, turunan keduanya berarti ini diturunkan lagi. Berarti ini kan nilai Y absennya ya. Ini kan nilai Y absen gini kan. Nah, ini ketika diturunkan lagi berarti ini gini. Turunan dari ini ya, turunan dari ini dibagi turunan X. Kan 2 kali kan. Nah, ini berarti 4/3T diturunkan jadi 4/3. Terus turunan X tadi berarti ini 3 ya. 3. Berarti kan 4/3 dibagi 3 itu sama dengan 4/3 dikali 1/3. Berarti 4/9. Nah, ini kan sama kayak ini kan. Jadi mau pakai cara yang manapun, nanti hasilnya sama. Terus kita lanjut ke ini ya. Aplikasi turunan. Nah, ini jadi ada 2 fungsi ya. Ada 2 fungsi ya. Ada yang fungsi polinomial, ada yang non polinomial ya. Jadi kalau polinomial dia tuh pangkatnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu polinomial ya. Tapi kalau dia pangkatnya ada yang 1/2 atau akar atau 3/2, terus ada yang negatif pangkatnya ya. Berarti dia itu bukan polinomial. Dia bukan polinomial ya.
Jadi polinomial itu yang mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi bilangan bulat, bukan koma-koma gitu. Oke, terus kalau polinomial kita cari ini ya. Kita cari monoton naik atau turunnya. Terus kita cari yang namanya kecekungan, titik belok ya, gitu-gitu. Sedangkan kalau non polinomial kita carinya asimtot ya, kita cari asimtotnya. Nah, sekarang misal nomor satu ya. Nomor satu ini misal ya, kita cari dulu turunan pertamanya. Oke, turunan pertamanya berarti kan 3x pangkat 2 dikurangi 6x. Oke ya. Habis itu turunan keduanya, nah ini turunan keduanya berarti ini diturunkan lagi. 6x, ya udah 6x doang. Min 6 ini ya. Sorry. Min 6. Nah, terus langkah pertama kita cari kemonotonannya ya. Kita cari titik kritisnya dari ini ya. Nah, 3x kuadrat min 6 kita sama dengan kan 0. Oke. Berarti kan ini kita bisa keluarkan ini ya. Kita bisa keluarkan x-nya. Kita keluarkan 1x-nya. X. Berarti kan sisanya ini 3x min 6. Oke ya. Sama dengan 0. Berarti kita dapat dua titik kritis di sini. Ketika x ini sama dengan 0, terus ini juga sama dengan 0. Nah, kalau yang ini sama dengan 0, berarti kan gini. 3x min 6 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Nah, berarti kita dapat dua titik nih. Kita gambar di sini ya. Nah, ini 0, ini 2. Ya kan kita dapat ini x0, x2. Nah, ini tuh garis bilangannya si turunan pertamanya. Nah, terus kita masukkan. Kita coba kita masukkan ke turunan pertamanya tadi. Ya. Kita masukkan. Kalau misal di sini ya. Misal kita di sini nih, di sini ya. Ya kan berarti satu nih, ada nilainya satu nih. Di antara 0 sama 2 kan satu. Kita coba masukkan. Kalau x-nya 1, berarti kan hasilnya 3 min 6. Ya kan? Berarti minus 3. Berarti ini di sini minus. Ya kalau di sini minus, berarti ini plus, ini minus. Oke, ini plus, sorry. Kan selang-seling. Jadi plus minus plus. Oke. Lah, plus minus plus berarti kalau dari kalau dari plus ke minus, plus itu kan naik ya. Plus itu naik. Nah, plus itu naik, minus itu turun, terus plus lagi naik. Oke. Nah, berarti bisa kita dapatkan nih kemonotonannya naik ya. Ketika naik itu dari sini sampai sini, dari minus tak hingga sini sampai 0. Oke, jadi dari minus tak hingga sampai 0 itu naik. Ini naik ya. Ya bisa dilihat nih, simbolnya kan plus, itu naik. Nah, terus mana lagi yang naik? Ini naik. Berarti ini ya, ini kan gabungan ini. Kalau kalian di himpunan kan ada gabungan, ada irisan. Berarti ini gabungan sama ini. Dari 2 sampai tak hingga. Ya, dari 2 sampai tak hingga. Itu naik karena dia plus. Ya. Nah, sekarang yang turun yang mana? Yang monoton turun. Yang monoton turun berarti ketika ini dari 0 sampai 2 karena dia minus, ya kan? Ya, berarti dari 0 sampai 2. Oke ya. Nah, mungkin kalau kita cek dulu ya. X pangkat 3, 3x. Nah, ini gini. Kita cek aja ya grafiknya benar atau tidak. Eh, plus minus ya, minus. Minus 3x kuadrat plus 4. Nah, ini ya. Jadi kan dia dari minus tak hingga ini ya. Ya, dari minus tak hingga ini sampai
0 ya, dari minus tak hingga tadi sampai 0, itu kan dia naik nih loh, naik seret. Tapi begitu dari 0 sampai 2 ya, dia turun. Habis itu dari 2 sampai tak hingga dia naik lagi. Nah, benar kan berarti ya? Jadi perhitungannya benar. Teorinya juga benar berarti. Nah, sekarang kita cari maksimum sama minimum lokalnya ya. Maksimum sama minimum lokalnya berarti gini, aduh. Aku hapus dulu lah ya. Oh, nggak usah deh. Gini. Maksimum lokal, kita lihat di sini aja. Kita lihat di sini ya. Maksimum lokal itu ketika dia habis naik, terus dia turun. Ya kan? Kan logikanya kalau habis dia naik, terus dia turun, berarti titik sebelum dia turun itu titik maksimalnya. Titik maksimumnya. Ya, di mana? Nah, ini di X sama dengan 0. Berarti Y-nya 4. Ya. Berarti ini ya. Kita lihat di sini. Ini ya. Ini kan tadi kan ini 0 ya. Ini Y-nya 0. Ini X-nya 0, terus ini 2 di sini. Nah, ini titik. Ini titik, titik, titik. Nah, maksimumnya kan di X sama dengan 0. Nah, Y-nya berapa? Y-nya berarti tinggal masukkan aja. Kalau X-nya 0, nah ini masukkan ke sini. Kalau X-nya 0, kita masukkan tuh. Berarti kan ini jadi 0 habis. Ini jadi 0 habis. Sisa 4. Berarti Y-nya 4. Berarti maksimum lokalnya, ya maksnya itu di 0,4. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, kita lihat di grafik, bener nggak? Nah, bener kan? Lihat, titik tertingginya itu kan di grafik X-nya 0 dan di Y-nya 4. Bener kan? Nah, begitu juga sama yang minimum. Kalau minimum itu berarti dia dari arah minus ke plus. Nah, bisa dilihat ini ya. Ini kan 2, ini 2 ya. Nah, 2 aku tulis ulang ya. Terus ini 2. Nah, ini kan dari minus terus dia jadi plus. Logikanya kalau dia habis turun terus dia naik, berarti kan titik ini itu adalah titik terendahnya dia karena dia turun terus naik. Berarti ini titik terendahnya. Titik minimalnya. Berarti titik minimalnya itu di X sama dengan 2. Nah, Y-nya berapa kalau X-nya 2? Ya tinggal masukkan. Aduh, tak hapus lagi tadi. Ini ya. Nah, kalau X-nya 2, ya. Kalau X-nya 2, berarti kan 2 pangkat 3, min 3, terus ini 2 pangkat 2, plus 4. Berarti ini jadi 8 minus 3, minus 3 dikali 4 plus 4. 8 minus 12 plus 4. Nah, ini kan sama dengan 0. Berarti ketika X-nya 2, Y-nya itu 0. Berarti minimumnya itu di 2,0. Ya, atau di X sama dengan 2, Y sama dengan 0 gitu. Habis itu setelah mencari max dan minimum, kita cari kecekungannya. Ya, kecekungan sama titik belok. Nah, caranya gimana? Nah, sekarang kecekungan sama titik belok itu kita pakai turunan kedua ya. Ya, 6x min 6 ini loh. Nah, kita geser dulu ke bawah ini ya. 6x min 6. Gini ya. 6x min 6. Nah, ini turunan keduanya. Nah, kita sama kayak tadi, kita sama dengan kan 0. Jadi f x ini sama dengan 0. Nah, ini tadi kan nilainya 6x min 6 sama dengan 0. Berarti 6x sama dengan 6, x sama dengan 1. Jadi kita gambar ini, seret 1. Nah, ini tuh garis turunan keduanya ya. Nah, terus kita cek lagi kayak tadi, mana yang plus, mana yang minus. Ya kita masukkan. Kalau di sini berarti kan misal ini 2, misal 2 ya. Ada 2 di sini. Berarti ini kalau dimasukkan ke 6x min 6, berarti kan 6 dikali 2 min 6. Berarti kan hasilnya 12 min 6, 6. Positif kan? Berarti di sini positif. Nah, gimana kalau di sini? Di sisi kirinya 1, berarti kan 0 nih misal ya, 0. Berarti 6x min 6. 0 min 6. Berarti minus 6. Berarti ini negatif, bener kan? Kebalik, selang-seling, minus plus plus minus, pokoknya selang-seling. Nah, kecekungan itu ya, kecekungan itu berarti dia cekung atas ketika negatif ya.
dia cekung atas ketika negatif. Oke. Jadi nilainya gini. Kalau cekung atas kan gini, cekung atas itu gini. Atas ya. Aduh, cekung atas itu gini bentuknya. Nah, yang cemberut. Nah, kalau cekung bawah, dia tuh yang smile gini, yang smile loh, senyum. Nah, itu ya. Jangan kebalik ya. Atas itu berarti yang menonjolnya ini di atas nih. Kan dia cekung ke atas nih. Loh, cekung ke atas. Cekungnya di arah atasnya kan. Nah, kalau cekung bawah, dia yang smile. Nah, jadi kalau negatif berarti dia tuh cekung atas. Berarti dari arah dari minus tak hingga sampai satu ya. Kan sampai ini kan minus tak hingga nih. Sampai satu. Nah, sampai satu. Itu dia cekung atas. Nah, berarti dari satu sampai sampai tak hingga, positif tak hingga, dia tuh cekung bawah ini ya, cekung bawah. Nah, bener enggak? Nah, kita lihat di grafiknya, bener enggak? Nah, ternyata benar kan, dia cekung atas dulu, nah, kan ini yang cemberut dulu, habis itu dia smile loh, smile, cekung bawahnya smile. Nah, bener kan? Nah, titik beloknya di mana? Titik beloknya itu, ya ini, titik beloknya itu ya satu ini. Nah, ini tadi kan titik beloknya itu ya ini, X sama dengan satu ini. Nah, sekarang kita nyari Y-nya. Kalau X-nya sama dengan satu, Y-nya berapa? Kita cari di, eh, tadi apa soalnya? Oh ini ya, tadi kan Fx sama dengan X pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4 ya. Nah, kita masukkan kalau X-nya satu berarti kan 1 pangkat 3 min 3 ini gini 1 pangkat 2 plus 4. Nah, ini 1 min 3 plus 4. Nah, kalau X-nya satu berarti ini piro iki? Y-nya Y-nya berapa ini? 0. Eh, salah. 2 ya, 2. Nah, Y-nya 2. Jadi titik beloknya itu di titik 1,2. Nah, atau ini X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, ini titik beloknya. Gambarnya gimana? Gambarnya ya udah kalian tinggal ngepasin titiknya aja jadi kayak gini loh. Ini gambarnya ya. Kalau mau lebih mudah gambarnya, misal disuruh gambar, kalau mau lebih mudah kalian gambar titik bantunya, titik potong. Nah, ini titik potongnya kan di sini. Titik potong itu berarti Y sama dengan 0, terus X-nya kalian sama dengan kan 0 juga. Nah, titik potongnya, tipot. Nah, itu tadi yang polinomial ya. Terus yang non polinomial gimana? Misal, aduh, capek. Weh, mana ya non polinomial? Ini nih. Aduh, aku hapus dulu, bentar. Yang non polinomial. Ya, yang non polinomial itu gini. Coba ini kita lihat ini. Ini kan kita bisa ubah, ya kita jumlahkan pecahan seperti biasa ya. Kalau kita jumlahkan kan hasilnya bisa kita ubah seperti ini ya. X kuadrat plus 1 per X. Nah, ya kan? Kan kita bisa ubah gini ya. Kalau kita jumlahkan pecahan seperti biasa. Nah, eh, kalau non polinomial itu ada gini. Kita pakai cara limit tak hingga ya, limit tak hingga. Nah, kalau kalian mencari asimtot datar ya, kalau carinya asimtot datar ya, asimtot datar. Kalau asimtot datar kan berarti y-nya kan, ya kan? Y kan yang datar gini kan, ini kan gini. Nah, ini kan y. Nah, kalau y-nya kita misal y-nya di satu, berarti kan gini, seret. Nah, kan datar kan dia kan. Jadi bukan sumbu y-nya ya, asimtot datar itu kan kalau y kamu tarik kan gini, dia kan datar kalau y. Nah, Nah, berarti asimtot eh, tegak itu X-nya. Misal asimtot tegaknya di X sama dengan 5, berarti kan gini. Loh, tegak kan dia. Nah, terus apa lagi gimana? Oh ya, ini. Sekarang ini.
di PPT kan gini ya. Kalau nyari asimtot tegak itu dia harus memenuhi gini, harus memenuhi limit f(x) tak hingga ini ya. Nah, ini gini. Atau apalah itulah. Nah, itu bahasa gampangannya itu gini pokoknya. Kalau asimtot tegak ya, kalau asimtot tegak yang X ini, itu kalian tinggal sama dengankan penyebutnya aja. Jadi ini kan X kuadrat plus 1 per X. Nah, penyebutnya ini kan X, kalian sama dengankan 0. X sama dengan 0. Berarti ya udah ini asimtot tegaknya itu 0. Misal nih, misal gini ya, X kuadrat plus 1 per X min 1. Ya, berarti ini kalian sama dengan kan 0. Berarti X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Ya udah, asimtot tegaknya itu X sama dengan 1. Nah, terus untuk asimtot datar gimana? Asimtot datar yang Y. Ya, kalau asimtot datar itu gini. Hapus dulu ya, bentar ya. Asimtot datar itu nah ini. Asimtot datar kan gini ya. Dia tuh harus memenuhi nilai ini, harus memenuhi nilai limit X mendekati tak hingga. Nah, terus ini fx sama dengan m. Ya kan? Nah, kalian tuh kan berarti kalian masukkan nilai x-nya ini kalian masukkan tak hingga. Nah, kan kalau di materi limit ya, entah kalian tahu apa enggak, kalau limit tak hingga terus dia bentuknya pecahan gini ya, dia bentuknya pecahan fx per gx ya. Kayak tadi itu berarti kan ini tadi kan x kuadrat min 1 per x. Ya, tadi gini ya. Oh, plus, sorry. Plus. Nah, ini ada caranya. Kalau limit tak hingga itu gini. Kalau kalian lihat derajat paling besar. Derajat paling besar itu maksudnya pangkat paling besar ya. Di polinomial derajat itu pangkat ya, non polinomial. Jadi pangkat itu derajat. Ini kalian bisa lihat, ini paling besar kan 2. Ini paling besar 1. Ini kan 1 ya. Nah, kalian bandingkan derajat penyebut dan pembilangnya paling besar. Kalau yang di pembilang lebih besar dari penyebut, ya. Nah, ini kan lebih besar dari penyebut nih. Yang paling besar itu loh maksudnya. Kalau misal di sini ada X pangkat 3, ya udah kalian anggap yang ini sama yang ini. Yang dua nggak usah dianggap kalau ada yang X pangkat 3 ya. Jadi kalian lihat yang paling besar aja pangkatnya. Terus kalian bandingkan penyebut sama pembilangnya. Nah, kalau pembilang lebih besar dari penyebut, berarti eh, apa ya? Y-nya itu sama dengan 0. Oke. Jadi Y-nya itu 0. Langsung gitu ya. Wah, gimana? Saya. Aku lihat ya, aku cross check dulu. Oh, sorry. Kalau pembilang lebih besar dari penyebut, maka tidak ada asimtot datarnya, nggak ada. Asimtot datarnya nggak ada ya. Nggak ada. Adanya asimtot miring. Ya. Kalau asimtot miring nggak tahu, di PPT nggak dikasih tahu asimtot miring. Di PPT cuma ada datar sama tegak. Nah, kalau misal nih, misal di pembilang itu sama kayak penyebutnya. Penyebut. Nah, misal ya. Misal berarti yang mana ya? Misal ini deh. Ya. Ini kan sama nih. Ini kan X kuadrat plus 1 X kuadrat min 1. Nah, kan sama nih. Pangkatnya yang paling besar ini 2, ini juga 2. Nah, kalau sama, kalian lihat koefisiennya. Kalian lihat koefisien. Ini kan koefisiennya 1, ini 1. Ya udah, berarti 1 per 1. Berarti 1.
Nah, misal ini 10, terus ini 5. Ya, kalian lihat koefisiennya berarti 10/5. Berarti ini 2. Ya, berarti asimptotnya itu 2 ini. Ya. Oke, aku buat buat kesimpulannya deh. Contoh ya, ini contoh lagi ya. Ini tadi kan gini. Ini kalau lebih besar ya, ini pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, terus kalau misal tadi, misal gini ya. Nah, ini kan pembilang sama dengan penyebutnya ya. Terus misal yang lain, apa ya yang lain ini? Oh, misal gini, 1/x-1. Nah, ini kan sama aja x pangkat 0 kan, di atas kan ada x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1 ya. Nah, tapi nggak usah ditulis lah ya. Berarti kan ini pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Penyebut. Alah, apa sih ini? Penyebut, ya kan? Ya, pokoknya gitulah ya. Berarti asimtot tegaknya ya. Asimtot datarnya, sorry. Asimtot datar yang ini y-nya itu nggak ada. Ya, pokoknya kalau pembilang lebih besar dari penyebutnya ini kan 2 lebih besar dari 1. Berarti asimtot datarnya itu nggak ada. Adanya asimtot miring. Nah, kalau misal pembilang sama dengan penyebut, ini kan sama-sama 2, sama-sama 2. Berarti kalian lihat koefisiennya. Nah, ini 10 sama 5. Berarti kalian tulis Y sama dengan 10/5. Berarti 2. Ya udah, berarti asimtotnya 2, asimtot datarnya ya. Nah, kalau pembilang lebih kecil dari penyebut, ini kan sama aja X pangkat 0 ini ya. Ini kan 0 lebih kecil dari 1. Ya kan? 0 lebih kecil dari 1. Berarti Y-nya itu 0. Nah, pokoknya kalau lebih kecil itu 0. Kalau sama itu kalian lihat koefisiennya, kalian bagi koefisiennya. Nah, kalau lebih besar, nah berarti nggak ada. Adanya itu asimtot miring. Ya. Nah, kalau mau bukti ini sekarang coba ini ya. Yang nomor 1 ini tadi kan nggak ada asimtot datarnya kan aku bilang kan ya. Karena adanya asimtot miringnya. Oke, asimtot miringnya. Nah, sekarang kita coba masukin aja ya. Eh, nah ini ya. Nah, ya. Nah, asimtot miringnya ya, aku kan nggak tahu cara nyarinya ya asimtot miring ya. Tapi kalau di Gemini ya, asimtot miringnya itu Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X itu yang mana? Y sama dengan X itu ini ya. Kalau kalian lihat grafik ya, ini kan grafik. Y sama dengan X itu garis ini. Nah, misalnya kalau Y sama dengan 1 kan ini, gini. Y sama dengan min 2 kan berarti gini. Nah, kalau Y sama dengan X itu berarti dia miring gini, straight. Nah, ini asimtot miringnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Asimtot kan batasnya. Nah, lihat ini. Berarti Y sama dengan X kan, X-nya kan 0 lah dia. Ini di sini, straight. Straight. Nah, makanya dia miring ini. Seolah-olah ada batasnya kan. Straight. Ya kan? Terus tadi X-nya, asimtot tegaknya di mana? Tadi kan 0, asimtot tegaknya 0. Nah, ini kan bener kan? Dia nggak pernah menyentuh 0 nih, loh. Dia semakin dekat dengan 0 tapi nggak pernah menyentuh 0 karena itu asimtotnya ya. Hmm. Ya udah gitu sih. Sisanya tinggal gitu-gitu aja. Oke. Mungkin bisa dilanjut rahasia. Oke, makasih penjelasannya Ethan. Sekarang dilanjut sama punya aku, yaitu sebentar yang tentang integral. Jadi kemarin aku udah janjiin beberapa latihan soal seperti buat setiap rumus udah ada latihan soalnya, terus juga beberapa latihan soal buat em, mencari luas daerah di bawah kurva. Sebentar aku buka dulu. Ini yang ini deh. Bentar dicoba dulu. Ini ya.
Oke. Ini nanti filenya aku kirim semua ke dalam G Drive-nya Etherfit kalau udah dapat izinnya. Oke, kita mulai dari sifat-sifat dulu. Kan kemarin ada 6 sifat ya buat integral. Dari yang pertama itu integral konstanta. Konstanta itu sifat integral konstanta itu maksudnya konstanta itu bisa kita pindahkan ke depan. Soalnya di dalam integral sendiri masih ada 1. Dan integral dari 1 itu X. Oke, misal kita integralkan 8 dx itu jadinya nanti sama aja hasilnya 8x plus d. 8-nya mau kita keluari di dalam integral dx itu masih ada 1. Artinya 1 itu jika kita integralkan jadi x. Sebentar. Oke. Lalu kita lanjut, itu untuk sifat integral konstanta. Sifat kedua itu ini kalau menggunakan fungsi sebenarnya sama aja sih. Cuma kalau dalam fungsi konstantanya bisa kita keluari. Jadi sama aja. Aku skip aja. Lalu ada sifat 3 itu linearitas. Itu yang kalau ada integral terus ada penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya, itu artinya kita itu harus mengintegralkan setiap bagian dulu sebelum kita melakukan penjumlahan atau pengurangan. Itu artinya plus minnya kalau di dalam PPT ya. Nah, kalau dalam kasus ini kan bisa dilihat kalau kita harus mengintegralkan x pangkat 3-nya dulu, baru setelah itu kita kurangi dengan integral dari 6x dan 2. Mungkin lebih mudah kalau digambarin aja sebenarnya. Sebentar. Aku buka dulu whiteboard-nya. Sik. Ya udah kelihatan ya. Oke, soalnya kan tadi soalnya itu ini. Tuh kok kecil banget deh. Astaga. Oke, berarti sebentar mouse-ku kemana nih? Berarti maksudnya kalau yang sifat ketiga itu kita turuni masing-masing variabel di dalam fungsi ini dulu, baru kita melakukan proses penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita 4x-nya dulu, 6x, lalu 2. Bentuknya nanti bisa seperti ini. Sebentar, aku ulangi dulu. Bentuknya nanti jadi 4x per 3. Kok 3 sih? 4 pangkat 4 dikurangi 6 per 2x plus 2x. Ya, 2x. Sudah, tinggal kita jumlahkan semua. Ini kan bisa dicoret sama ini juga sama ini jadi 3. Oh ya, ini lupa pangkat 2. Tinggal kita jumlahkan jadi x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 2x plus c. Jangan lupa plus c ya kalau integral ya teman-teman. Coba kita cek. Enggak. X pangkat 4 min 3x kuadrat. Oke, udah benar. Itu untuk sifat nomor 3. Sifat nomor 4. Integral dari diferensial ini cuma kalau ada integral terus ada diferensial atau turunan di dalamnya, maka bisa saling menghilangkan. Jadi kalau gini, misal integral dari diferensial x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 7 itu hasilnya ya x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 7. Dan karena ini ada integralnya, masih harus kita tambahkan plus c di akhirnya. Pokoknya apapun kalau ada integralnya, di akhir banget untuk jawaban akhir kita, jangan lupa tambahkan plus c. Oke, untuk sifat 5. Nah, sifat 5 ini mungkin sifat 5 itu lebih kayak rumus cepat sih. Sebentar. Lebih kayak rumus cepat. Jadi kalau kita ada integral dari suatu fungsi yang ada pangkat n, terus ada diferensial dari fungsi tersebut juga,
maka bisa langsung kita tulis seperti ini bentuknya. Nah, akan aku kerjakan buat contoh ini. Tak screenshot lagi dulu. Iya, kecil banget. Kelihatan. Oke. Tadi kan rumusnya bilang kalau di sampingnya D itu harusnya itu ada fungsi, tapi di sampingnya D ini cuma X di sini. Nah, bagaimana itu? Oh, bukan gitu sih. Sorry. Tapi di dalam persamaannya itu harus ada diferensialnya dari fungsinya sendiri. Nah, kok bisa diaplikasikannya ke persamaan ini? Itu karena integral. Ya, integral dari 2x ini itu fungsinya sendiri. Ntar aku tulis aja biar lebih jelas. Ini masih belum paham kalau dari gitu dong. Kan tadi kita tahu fungsinya itu ini. Ini kan fungsi utamanya ya. Kita tulis aja dulu f x. Sorry ya kalau tulisannya jelek. Itu x kuadrat plus 1. Nah, kita udah punya itu. Kita bisa merubah 2x ini bisa kita rubah jadi bentuk ini. Dengan kita integralkan. Kalau kita integralkan, bentuk gini nanti. 2x itu sama dengan diferensial dari x kuadrat plus 1. Nah, biasanya di sini itu bukan plus 1, biasanya plus c. Tapi karena kita udah tahu fungsinya sendiri itu x kuadrat plus 1, maka c itu udah diketahui gitu loh istilahnya. Tapi kalau dalam situasi normal kan c nggak diketahui. Khusus buat sifat nomor 5 ini, c itu udah diketahui dari rumus. Jadi bentuk persamaannya itu bisa kita tulis seperti ini nanti. Oh ya, lupa aku mute. X pangkat 2 plus 1 pangkat 3 itu harus kita kalikan dengan diferensial x kuadrat plus 1 dx. Nah, kalau ini kan berarti udah menyesuaikan bentuknya dengan bentuk rumus sifat kelima sendiri, yaitu integral fx pangkat n dikalikan dengan diferensial fx sendiri. N-nya itu kan kita udah tahu ya, n itu sama dengan 3. N itu pangkatnya ini, itu harus kita note juga soalnya nanti kita pakai rumusnya. Rumusnya itu 1 per n plus 1 dikalikan fx plus n plus 1. Jadi bentuknya nanti kayak gini. 1 per n plus 1, n-nya kan 3 jadi 4, kita kalikan dengan mana tadi? Fx n plus 1. Fx-nya tadi kan x kuadrat plus 1, terus pangkatnya ditambah 1 jadi 4. Dan ini juga, ini jawabannya benar sama jawaban kalau misal kita nggak pakai rumus cepat ini. Jadi kan kalau misal kita nyoba langsung gini, hasilnya nanti sama dengan yang ini. Cuma ini rumus lebih cepat aja. Kalau kalian udah mengetahui bentuknya seperti kayaknya tinggal bagian kedua persamaannya bisa kita integralkan, jadi hasilnya sama kayak bagian awalnya, jadi kayak fungsi ini. Nah, kalau udah ketahuan gitu, tinggal langsung kita terapkan aja 1 per n plus 1. 1 per n plus 1 kita kalikan dengan fx yang pangkat n plus 1. Sudah gitu aja. Oke, kita lanjut ke sifat terakhir, yaitu tentang logaritma. Saya mana tadi? Sifat terakhir. Ya, sifat terakhir itu aturan logaritma. Ini maksudnya itu kalau ada seper fx itu nanti kembalinya jadi logaritma natural lagi. Jadi contohnya itu yang ini, aku kerjain di whiteboard lagi biar lebih jelas.
Nah, oke, oke, mana tadi? Yuk, bentuknya kan 2x per x kuadrat plus 3. Ini kan tadi bentuknya harus 1 per fungsi kan. Tapi karena bentuknya masih belum itu, harus kita rubah jadi bentuk seperti itu. Gimana caranya? Ini bisa kita berubah bentuknya menjadi 2x ini bisa kita rubah jadi x kuadrat plus 3. Caranya kayak tadi. Tinggal kita integralkan aja. Nanti bentuknya jadi x kuadrat plus 3 dikalikan d ya x kuadrat plus 3. Sudah, ini bisa kita masukin rumusnya nanti jadi ln. Ya. Nanti bisa bentuknya jadi ln. Iya. Hasil akhirnya nanti jadi ln x kuadrat plus 3 plus 3 terus kita masuk ke rumus. Nah, rumus yang 1 sampai 3 kayaknya udah tahu semua, jadi aku skip. Itu rumus integral dasar, kayak cara mengintegral itu udah ada soalnya juga ada kok. Terus aturan pangkat kan sudah tahu juga, logaritma natural juga, ini yang barusan kita kerjain. Kita langsung ke contoh soal cosinus, sinus, trigonometrial. Kita ambil satu aja lah, karena kita masih ada beberapa lagi. Kita ambil yang sinus coba. Oke, bentar. Ya udah segini aja. Terus tadi, oh ya, ini kan soalnya ini harus kita integralkan. Jadi kalau mau kita integralkan kan sin integralnya jadi min cos. Bentar. Kita harus pakai rumus-rumus trigonometri lagi. Sin itu jadi min cos, jadi nanti sebentar. Kok gede banget. Ini gambarnya kurang gede. Tinggal kita turunin aja sih ini. Jadi 2 kita kasih kurang aja min cos x ya. X min x kuadrat berarti harus kita jadiin tadi fungsinya harus kita keluarin dulu sih. Min cos x min x pangkat 3 x min ini sebentar. Oh iya. Oh, oke. Aku paham kenapa kok aku lost track tadi. Soalnya aku kira apa x min x kuadrat ini satu kesatuan, tapi kayaknya ini maksudnya sin x-nya sendiri, min x kuadratnya sendiri, makanya nanti bisa keluar gini bentukannya. Oke. Jadi kan ini min cos x terus x kuadrat kan kalau kita turun kita integralkan kan jadi x pangkat 3 per 3. 3 per 3 dan begitu. Ya, itu ya hasil akhirnya. Ya, plus C. Lupa aku sana. Plus C.
Oke, kalau kayaknya straightforward sih kalau yang sinus, kosinus. Terus ini secant kuadrat juga, itu kayaknya masih sama sih. Sebentar, secant kuadrat itu tinggal masukin rumus juga. Kosekan, mungkin kita langsung ke eksponen aja dulu, soalnya mungkin itu yang lebih kurang paham beberapa. Oke, kan kita udah tahu kalau EX itu turunan dan integralnya pun itu sama aja dengan EX sendiri. Tapi juga ada, sebentar, bukan yang ini sih, yang ini loh, eksponen umum. Sorry. Kalau ada, namanya masih konstanta ya. Ya pokoknya kalau ada angka, tapi pangkatnya X, terus kita integralkan, hasilnya itu beda sama EX. Nanti bentuknya itu menggunakan rumus ini. Integral dari AX itu sama dengan AX ln A plus C. Sebenarnya tinggal masukin rumus aja sih. Nah, contohnya ini. Ada integral 3X plus 4X dx. Terus kalau misal ada bentuknya itu seperti ini, itu harus kita pecah masing-masing, dipisahkan masing-masing. Bentuknya nanti 3X per ln 3 plus 4X per ln 4. Ini ada beberapa lagi. Ini kemungkinannya keluar sih menurutku low sih yang absinus. Soalnya kita nggak pernah juga diajari. Tapi udah aku siapin soal-soalnya di sini untuk dikerjakan sendiri. Jawabannya udah ada, caranya juga udah ada. Kalau nanti ada yang bingung bisa ditanya langsung. Kita langsung aja ke yang lebih sulit dikit, yaitu luas daerah yang dibatasi kurva. Nah, ini ada 3 macam dari yang kita ketahui. Ada yang dibatasi 1, dibatasi 2, dibatasi 3. Yang dibatasi 1 itu cukup gampang. Kita biasanya udah dikasih tahu sebuah, apa sih namanya, kita udah dikasih tahu fungsinya apa, terus kita udah dikasih tahu batasnya. Tinggal kita menggunakan logaritma tentu yang udah kita pelajari minggu lalu dengan batas atasnya, batas atasnya sama batas bawahnya aja. Contoh aja ini. Mana ini? Kurvanya itu Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ini yang satu kurva. Y sama dengan X kuadrat plus 1, terus kita tahu kalau X-nya itu 0 sama X2. X-nya 2. Yang atas itu mesti yang lebih tinggi, yang bawah itu mesti yang lebih rendah. Coba kita masukin aja. Tadi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Mana tadi? Coba lagi. Y sama dengan X kuadrat plus 1. Terus tadi batas atas batas bawahnya itu 0 sama 2. Untuk mencari luasnya tinggal kita masukin aja. Terus ini. Seperti biasa harus kita integralkan dulu biar lebih mudah. Jadi nanti bentuknya X pangkat 3/3 plus X. Ya, plus X. Terus tinggal kita masukin batas atas, batas bawahnya. Terus kita masukin dulu, X2 kita masukin terlebih dahulu. Jadi 2 pangkat 3/3 plus 2 dikurangi dengan jelek banget sih tulisan dulu. 0 pangkat 3 plus 0. Hasilnya jadi berapa nih? 8/3 plus 2. 14/3. Berarti kita udah tahu luasnya itu 14/3 satuan. Satuannya nggak tahu apa-apa, nanti tergantung soalnya sih itu. Oke, terus aku mau bahas yang dua kurva. Nah, ini dua kurva. Gimana ya? Dari dua kurva. Nah, dua kurva itu soalnya ini ada dibatasi dua kurva itu. Kalau dua kurva kita harus mencari batasnya sendiri. Gimana nyari batasnya sendiri? Kita tinggal menyamakan kedua persamaan yang ada. Oke, kita tulis dulu. Y sama dengan X kuadrat.
kuadrat sama Y sama dengan 2X. 2X. Kita sekarang perlu nyari batas atas batas bawahnya. Gimana kita samain? Sebenarnya nanti jadi X kuadrat sama dengan 2X. X kuadrat min 2X sama dengan 0. Sekarang tinggal kita cari X-nya. Bentuknya berarti ini X min 2 sama dengan 0. Maka dari ini kita itu bisa tahu kalau X-nya itu X sama dengan 2 sama X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 2 dari mana? Ini tinggal X yang di sini kita pindah ruas kan X kali 0, X dibagi 0 ya 0. Terus min 2-nya pindah ruas jadi plus 2, akhirnya X sama dengan plus 2. Kalau yang X sama dengan 0 itu dari memindahkan kurung ini X min 2 pindah ruas. Kalau dibagi 0 kan ya 0, jadi X sama dengan 0 gitu. Oke. Next kita udah tahu batas atas batas bawahnya, sekarang tinggal kita masukin ke dalam persamaannya dong. Kurva batas. Nah, ya kita juga harus menemukan kurva batas uji. Caranya itu gimana? Caranya kita harus mencoba kedua kurvanya. Kita coba dengan angka yang positif. Misal angka 1 dah. Kita coba. Terus kita cari mana yang lebih besar. Dan yang lebih besar nanti akan kita gunakan sebagai uji kita, yang akan kita gunakan kurvanya. Sebentar. Ini sama 2X. Ya. Nah, kalau kita udah tahu yang jadi uji yang mana. Sorry. Maksudnya tadi itu yang kita jadiin uji itu yang gimana ya? Pas kita pindah ruas yang ini kan. Tadi kan yang kita pindah ruas kan min 2X. Tapi pas ternyata kita coba untuk uji 2X itu lebih besar dari X kuadrat jika kita misalkan X-nya itu 1. Ya kan? Kita misalkan X-nya 1 tadi ketemunya kan Y sama 2X yang lebih besar. Karena itu kita persamaan yang lebih benar itu kita gunakan untuk ujinya sendiri itu 2X min X kuadrat. Terus tinggal kita tinggal kita integralkan dengan batas atas batas bawah tadi, yaitu 2 dan 0. Kita integralkan dulu. 2X itu jadinya nanti X kuadrat, soalnya tadi 2 per 2 kan dicoret, min X per 3 pangkat 3. Terus tinggal kita cobain ke batas bawah, batas atas. Kalau batas kan 0 ya, berarti udah pasti nggak ada. Lalu kita cobain kedua aja. Jadi 4 dikurangi 8 per 3. Ya. 8 per 3. 4 dikurangi 8 per 3 berarti berapa itu? 4 per 3. 4 per 3 satuan luas. Ya benar. Terakhir yang mau bahas, ya harusnya kita ini nanti selesai pas sebelum zuhur. Enggak, 11.30 lah kita selesai. Yang terakhir itu kalau 3 kurva. Nah, gimana kalau 3 kurva? Ini agak rumit, tapi kita kalau 3 kurva itu harus sebenarnya nggak tahu ya. Nanti itu bakal dikasih tahu nggak mana yang bentuknya itu kurva, mana yang bentuknya garis. Tapi kita itu harus mencari, kita harus menjadikan satu itu sebagai kayak titik seakan-akan titik tumpu ya. Itu ya lebih enak pakai yang garis. Tapi kayak di soal ini kita itu dikasih tahu mana yang kurva, mana yang garis. Nah, pilihan kita kan dua. Di sini kan ada sumbu X sama garis X plus Y kuadrat. Sumbu X ini ya sumbu X, berarti kan garis yang X itu. Jadi enak kita ini bisa pakai dua. Yang kurva di sini tuh cuma satu soalnya. Yang soal ini tadi ada 2 kurva lagi. Harus biasanya sih
nggak tiga-tiganya kurva. Biasanya salah satu itu masih garis. Minimal satu itu garis bisa. Kalau kayak gini soalnya, kita itu harus mencari 3 titik dulu untuk membentuk sebentuknya apa. Soalnya kan kita belum tentu dikasih gambar juga, jadi kita harus nentuin sendiri titik-titiknya apa aja. Titik-titik itu juga menentukan batas batas atas, batas bawah dari integral yang kita gunakan nanti. Oke, jadi kita harus mencari dulu. Yang pertama, nah cara mencari titiknya itu kita coba-coba setiap persamaan kita sama dengan persamaan yang lain. Nanti hasil akhirnya dapat 3 titik. Oke, kita coba langsung ya. Oke, kita tulis dulu persamaannya ada Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, terus ada sumbu X. Kalau sumbu X berarti ya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, sorry. Terus X plus Y sama dengan 2. Atau kalau dibentuk jadi Y sama dengan X, 2 min X. Nah, ini perlu kita coba satu-satu. Kita coba aja dari yang ini dulu. Kan sama-sama Y berarti bentuknya nanti jadi X kuadrat sama dengan 0. Itu hasil dari ini dengan ini. Kita coba, kita samain X kuadrat sama dengan 0. Dan kalau kita udah tahu X kuadratnya sama dengan 0 ini, itu kita mau nyari Y-nya tinggal kita cobakan dari X ini ke dalam salah satu Y-nya. Kita kan udah tahu X kuadrat itu 0. Berarti di sini Y sama dengan 0. Dan untuk persamaan yang kedua ini, mending aku tulis ya 1, 2, 3 supaya bisa bedain persamaan. Kalau persamaan 2 kan X sudah jelas 0. Nggak ada X bang. Gitu. Oke, terus kita udah dapat satu titik A, kita bilang. Titik A itu 0,0. Oke, sekarang kita nyari titik B. Kita coba persamaan 2 sama persamaan 3. Kalau kita satuin jadinya nanti ini 2. Ya. Jadi 2 min X sama dengan 0. Itu juga bisa jadi kita sederhanain jadi sebentar. Jadi 2 sama dengan X. Nah, kita udah tahu X-nya sama dengan 2. Tinggal kita cari Y-nya berapa. Sama 2. Tinggal kita cari Y-nya itu berapa. Nah, kita harus coba satu-satu ini. Anda tahu itu X-nya 2. Kalau kita coba persamaan 3, 2 min 2 hasilnya 0. Persamaan 2 udah 0. Berarti Y-nya udah pasti 0 yang ini. Lebih sulit tuh kalau misal ternyata ketemunya Y-nya beda. Nah, itu pilih yang mana. Itu ada juga kayaknya di situ. Bentar. Kita coba dulu yang persamaan terakhir. Persamaan 3 sama 1. Berarti X kuadrat sama dengan 2 min X. Nah, kita pindah ruas ini jadinya Y sama dengan plus X min 2 sama 0. Ini itu nanti bentuknya jadi X, ini 1 sama 2 di sini tuh. Ya. Berapa kali berapa sama dengan min 2? Iya, harusnya min 1 sama plus 2. Berarti X-nya kita dapat 2. X sama dengan 1, X sama dengan 2. Nah, bukan 2, min 2. Kita gimana ini milihnya? Sebenarnya bebas mau milih yang mana, tapi karena yang lain positif semua, kita akan menggunakan yang positif juga. Sebenarnya tergantung soal. Kalau misal angka-angka yang lain negatif, ya ikuti aja yang negatif. Tapi karena angka-angka lain pada di atas sumbu X dan tadi kan kita juga salah satu batasnya kita kan tadi sumbu X ya, kalau nggak salah soalnya.
ya sumbu X. Jadi ya di atas sumbu X. Yang di atas sumbu X itu kan cuma yang ini. Sama yang 1. Oke, berarti kita udah ketemu C itu 1, kita coba dulu ke salah satunya 1 kuadrat ya 1 sih. Oke, C itu 1,1. Kalau kita cobain ke sini ya, sama aja 1. Oke. Ini kita udah ketemu semua titiknya. Sekarang yang kita harus lakukan itu tinggal memasukkan ke dalam rumus utamanya. Nah, ya. Oh ya, kita harus memisah. Sorry. Kita harus membagi 2 dulu kalau ini. Soalnya kan ada 3 kurva, kita harus belah setengah jadi luas 1, luas 2. Nah, batas atasnya itu nanti luas 1 itu nanti dari 0 sampai 1, luas keduanya 1 sampai 2. Kita bagi 2. Nah, nentunya itu lebih gampang kalau kita gambar sih, tapi aku di sini belum ada gambarnya sama sekali. Jadi nanti aku provide gambarnya di itu aja. Kayaknya nanti tak masukin di dalam drive-nya sekalian atau di dalam sini nanti tak tambahin kalau aku udah bikin. Oke. Tadi kita udah ketemu batas bawah sama batas atas. Kita sekarang nyari mana yang bakal jadi rumus luas 1, mana yang bakal jadi rumus luas 2. Nah, rumus luas 1 kita itu ngambil yang benar. Benar. Tadi kita Oke. Tadi gimana kita bisa menentukan 0 sama 1-nya itu juga dari titiknya. Lebih tepatnya pada koordinat X-nya. Beberapa soal itu bisa bentuknya itu bukan di koordinat X ya, tapi kebetulan soal ini itu sumbunya di sumbu X. Nah, makanya kita menggunakan koordinat X. Tapi bisa aja soal itu nanti bentuk kurvanya itu nempel ke Y. Nah, kalau itu kita pakai Y. Tapi khusus ini itu X. Nah, kita udah tahu jaraknya itu dari 0 sampai dengan 2. Tapi kenapa kita kok enggak kenapa kita nggak langsung jadiin 1 integral aja? Soalnya ada 3 kurva. Jadi kalau sebentar, aku masih bayangin ini gimana ya bentuk kurvanya. Jadi kan kita tahu bentuknya kan, aduh aku nggak bisa gambar juga. Bentuknya susah jelasin ya bentuknya. Tapi intinya pokoknya ada garis X-nya itu nanti. Itu kita udah tahu dari 0 sampai dengan 2. Ini 2 sini 0. Terus kita tahu nanti itu karena ada kan ini bentuknya datar. Kita udah tahu 1 garisnya itu bentuknya datar. Di atasnya itu nanti itu ada simpangan antara 2 garis. Sebenarnya bukan 2 soalnya 1 kurva. Jadi paling kayak ini kan kurva. Ini garis. Mungkin kayak gini. Nah, harus kita potong di tengah-tengah karena ini kurva sama garis rumusnya kan beda. Tadi kan kita lihat kurva itu kan rumusnya tadi mana rumusnya? Y sama dengan X kuadrat. Ini kan Y sama dengan X kuadrat. Ini rumusnya kan Y sama dengan 2 min X. Karena itu harus kita bagi 2, habis itu kita pilih salah satu, bukan kita pilih salah satu sih. Habis itu kita udah belah, kita masukin angkanya ke dalam rumusnya. Nah, seperti ini. Kita integralkan dulu. Jadi nanti ini kurang lebih kayak gini sih. Aku tapi nggak tahu nanti untuk kurvanya gimana. Nanti tak bikin dulu. Tapi kurang lebih harusnya kayak gini atau kebalikannya sih. Oke. Kita cari luas 1-nya dulu. Luas 1 itu berarti
integral batas atasnya 1, batas bawahnya 0, terus persamanya itu x kuadrat. Nah, kalau x kuadrat kan integralnya jadi x pangkat 3 per 3. Tinggal kita coba ke apa namanya? 1 sama 0. Kalau 1 kan 1 per 3 dikurangi 0, berarti hasilnya cuma 1 per 3 aja. Oke, terus kita nyari luas 2. Luas 2 itu ini luas 1. Luas 2. Kita nyari luas 2. Tadi kan kita tahu 1 sama 2. Batas bawahnya 1. Menuju 2. Rumusnya itu 2 min x. Kita integralkan dulu, jadinya bentuknya nanti 2x min x kuadrat per 2. Terus kita masukin batas atas batas bawahnya. Batas atasnya 2, jadi 4 min 4 2. Oke, min 2. Ini yang batas atas kita kurangi dengan batas bawahnya, dan batas bawahnya itu 1, berarti 2 min setengah. Dan hasilnya adalah 2 dikurangi 1,5, dan hasilnya setengah. Bener nggak ya? Duh, ada yang salah sebenarnya. Kayaknya aku ada yang salah bilangan. Itu udah benar. Oke, ini udah benar. Yang satu itu udah benar. Ini salah apa, coy? Oh iya, belum aku itu ya. Aku baru sadar, belum tak jumlah. Makanya kok hasilnya beda. Lupa tak jumlah, Rek. Nah, 1/3 plus setengah itu hasilnya 6, 5/6. Berarti luasnya 5/6. Sudah sih, gitu aja sih. Mungkin cukup itu aja dari aku. Harusnya itu udah semua. Aku udah ada latihan soalnya lagi. Ini aku sisain 1. Udah ada caranya semua. Sisa 2 sih. Udah ada caranya semua, bisa dicoba-coba sendiri. Terus aku juga udah bikin latihan soal lagi. Di sini 20 soal. Ini buat integral tak tentu. 20 soal udah ada kayak tingkat kesulitannya. Sebenarnya walaupun yang ini mungkin ini sih lumayan sulit, tapi yang kayak gini-gini masih bisa sih. Yang trigonometri masih lumayan gampang. Aku sih nggak mahir yang ini aja sih. Tapi bisa dicoba semua. Nanti aku tambahin soal lagi, tak bikin soal lagi. Paling minggu depan paling pas sudah deket-deket UAS. Oke, sebentar. Untuk whiteboardnya nanti ku share juga. Mana sih? Oke, mungkin cukup itu saja dari aku. Terima kasih bagi yang udah join, sama bagi yang mungkin berhalangan hadir bisa terima kasih udah nonton videonya. Oke, sekian, terima kasih ya teman-teman. Semoga yang sudah mendengarkan kami berbicara, menjelaskan dan mengajar bisa mendapat nilai yang bagus sekali. Aku doakan A semua. Ayo, angkatan kita bisa. Mari guys.